Jadi sekali lagi Pak Gubernur ya, saudara saksi ya. Jadi yang dimintakan fatwa ke MA itu yang mana? Pada zonasi Pak, bukan yang pantura. Oh, bukan yang... Jadi sudah yang ribut ini kan yang kita baca-baca berita Pak. Tata ruang kan? Yang soal kontribusi sebetulnya yang semua ribut. Kalau yang soal RDGL UGL itu nggak ada masalah Pak. Cuma saya nggak ngerti kenapa kayak nyandra kami. Kalau kamu nggak mau setuju yang ini kusandra kira-kira gitu Pak. Tidak ada bahasanya seolah-olah. Kalau yang ini nggak beres, kami tidak mau paripurna nih. Padahal ini juga menghambat pengusaha di pulau. Jadi semua IMB nggak bisa kami keluarkan karena nggak ada dasarnya mengeluarkan IMB. Gitu. Satu aja Pak Gubernur ya, saya hanya meminta ketegasan apa yang dipertanyakan oleh hakim anggota tadi mengenai usul tambahan kontribusi 15%. Saksi-saksi yang dari Dewan sudah kita dengar. Ketika ada pertemuan di Balek, waktu ditanyakan ini kepada yang mewakili Pemprov, apa dasar hukumnya ditetapkan 15%? Ini yang dari Pemprov tidak bisa menjawab. Sebetulnya ya bagaimana sebetulnya penjelasan dari Pak Gubernur? Ya, saya mau jelaskan ini bukan suuzon Pak. Di Pemprov yang ditanya Bapak belum tentu semua dukung saya juga Pak. Karena saya adalah orang yang menyebalkan juga buat sebagian oknum PNS Pak. Jadi kalau dipanggil Barreskrim, panggil sidang, mereka selalu bersaksinya maunya mojokkan saya. Padahal yang membuat angka 15% itu adalah Bu Vera dengan timnya, bukan saya yang mengarahkan. Makanya kemarin waktu saya ikutin berita, dia di sini mengatakan dia tidak ada dasar hukum. Saya sudah bilang harusnya saya pecat dia sekarang sebetulnya. Cuma karena saya masa jabatan saya tinggal pemilihan 6 bulan, saya nggak boleh pecat eselon 2. Kalau punya hak itu, kemarin begitu sidang langsung saya pecat Pak. Udah kurang ngajar dia. Dia punya bukti video bayar staf ahli yang mengatakan menggunakan Ancor Barat 30% mereka. Yang saya bilang kalau pakai 30% bahaya kita. Nanti untung ruginya berapa? Coba dirumuskan. Berapa dari NJOP? Mereka juga yang ngitung Pak. Kasih tahu saya 15%. Jadi 30% keuntungan jadi 15% NJOP. Bukan saya Pak. Mereka Pak. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya Kepres dan Perjanjian 97. Pertanyaan saya, yang dapat bahan ini semua dari siapa saya Pak? Saya kan juga nanya sama mereka. Ini ada dasar hukum nggak? Untuk minta kontribusi tambahan kepada pengembang selain dengan perjanjian. Wah ada Pak. Ini Pak jelas kalimatnya kok Pak. Saya mana mengerti Pak, di kalimat menimbang lagi. Sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terpadu. Lalu di perjanjian 97 Pak, disebutkan lagi dari mereka Pak, kontribusi adalah sumbangan. Ini begitu di depan Pak Hakim dia bilang dia nggak tahu semua. Wah saya bilang ini namanya kurang ajar gitu loh Pak Hakim. Ini yang ngajarin saya siapa ini? Mereka semua Pak. Biro Tata Ruang. Kenapa sekarang di persidangan mengatakan saya tidak tahu? Ini bukan saya yang ciptakan. Tahun 95 saya belum di Jakarta, 97 belum. Yang membuat izin 2012 zaman Pak Foke. Maksud saya tadi yang menyatakan itu bukan dari staf Bapak. Dari Balek yang menyatakan katanya staf Bapak itu tidak bisa menjawab apa dasar hukumnya. Oh, kalau itu beda Pak. Saya dengar kalau bilang dari DPRD Pak, memang niatnya mau rubah ini kok Pak. Saya bilang Pak, terakhir Pak, mau jadi 5% saya dihilangin, makanya saya marah. Saya bilang sama Ibu Tuti, bilang sama itu Taufik itu, gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi, bawa pulang. Terus saya coret. Kurang ajar saya bilang dia. Kalau hilangkan 15%, ngambil 5%, bayar ini uang, kurang ajar. Saya marah, tapi dia sekarang nggak pernah mau ngaku Pak. Ini draftnya dia kok.
ada Bu Tuti, ada Pak Sekda, semua ini draftnya dia. Yang saya sempat ngomong di media, saya baru sekarang ketemu Pak Arisman, saya bilang, kalau saya ketemu mau aku seribut juga, saya bilang, kurang ajar kalian ya, depan saya ya, udah kasih semua, kok tiba-tiba di belakang, misalnya kalau tuduhan di berita itu seolah-olah mereka dagang pasal. Kalau sampai itu terjadi, saya menganggap pengusaha ini kurang ajar sama-sama Pemda. Di depan kami Anda mengatakan ya semua, bahkan sudah mau bayar di muka. Kok tiba-tiba main mata dengan DPRD misalnya, Pak? Kalau saya baca tafsiran orang seperti itu, Pak. Makanya bagi saya DPRD ini, Pak Taufik ini bohong. Ini ada saksi, saya percaya nggak mungkin Ibu Tuti bohongin saya. Ini orang paling jujur. Laporkan diskresi, ketakutan terus. Orang kasih uang semua dia laporkan, dia ketakutan. Dia adalah orang yang nggak pernah naik pangkat dulu, Pak. Selalu dianggap nggak pinter, bodoh. Sampai saya naikkan dia ke Pak Bapeda, dia bersyukur. Kemarin pun dia bersyukur, dia mau ngelayat, beresin, mau parliran untuk bapaknya. Kenapa? Saya tuh kurang berbakti, karena di Kalimantan Selatan bapak saya katanya. Di kampung yang jauh. Saya mau perbaiki kuburannya, mau bawa orang, sekarang baru ada uang. Setelah bapak naikkan saya jadi eselon 2. Jadi nggak mungkin dia bohong. Untuk apa Ibu Tuti sodorkan kertas ini ke saya? Terus kalau dibilang DPRD kalau tidak keberatan, tidak ada dasar hukum, kan kami sudah setuju ketok palu dengan kalimat masalah angka ditentukan dengan Pergub. Nah saya langsung bilang, saya langsung mau bikin. Nah saya mohon maaf bapak-bapak, saya juga khawatir PNS khianatin saya. Makanya saya ngancam mereka, kalau ini diatur oleh Pergub, saya ingin sebelum Perda ketok palu, Pergubnya saya mau lihat dan tanda tangan. Supaya apa? Supaya mereka tidak menghambat saya. Bapak Ibu tidak mengerti bagaimana kelakuan pejabat di DKI yang suka ngakalin saya. Berkas saya bisa ditukar-tukar, kalimatnya bisa ditukar-tukar. Makanya saya takut. Begitu saya ngancam sekda semua, kalau mau kalimat seperti ini, Pergubnya siapkan draftnya. Saya akan siap pegang dulu, kalian paraf dulu, tinggal ini ketok palu Perda, saya tanda tangan. Mungkin setelah ini dilaporkan Taufik langsung berubah pikiran. Ngajukanlah yang ini. Jadi sebetulnya kalau saya tidak bicara sama sekda semua, draft Pergubnya belum dijadikan dulu, saya tidak mau datang paripurna. Nah kalau tidak ada kecurigaan ini Pak ya, kalau saya tidak ngancam dulu, bisa-bisa sudah ketok palu Pak, dengan atas namakan diatur oleh Pergub. Tapi waktu saya minta draft Pergub, bisa hilang. Seperti Pergub koefisien luas bangunan saya. Itu zaman pejabat yang lama, 2 tahun hilang, gak tahu kemana draftnya, gak mau bergerak. Karena dari REI semua keberatan, menambah ketinggian bangunan dikenakan bayar. Semua anggota REI ribut, tapi nggak berani depan saya, lewat pejabat. Jadi draft Pergubnya hilang 2 tahun. Sampai saya pecat semua, baru saya bikin, sekarang dapat hampir 4 triliun. Itulah Semanggi, Rusun semua, dari uang situ. Yang lokal nggak mau, tapi yang Jepang, yang perusahaan yang TBK, mereka mau. Nah saya khawatir Pergub reklamasi ini modusnya akan sama dengan modus Pergub tentang koefisien luas bangunan ketinggian gedung. Kalau itu ditunda setahun saja Pak, ada 2 tahun, saya mungkin sudah tidak jadi gubernur lagi. Karena semua orang berharap saya nggak jadi gubernur lagi. Di dalam juga saya kira lebih dari setengah tidak ingin saya jadi gubernur. Sekarang saja lumayan, udah pecat-pecatin. Saya sudah pecatin orang ganti posisi lebih dari 5.000 posisi Pak. Dan saya sudah hilangkan 2.000 jabatan struktural.
selama saya jadi gubernur sejak awal 2015. Jadi nggak heran banyak yang nggak suka sama saya. Itu dasarnya Pak Hakim, seperti itu. Saudara saksi Pak Basuki ya, saudara sudah banyak menjelaskan terkait dengan prosedur ketentuan normatif yang berhubungan dengan reklamasi ini ya, baik mengenai Perda maupun Pergub maupun yang lain ya. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara ya, ini kan Perda yang saudara ajukan ini tidak jadi diparipurnakan ya? Ya, tidak jadi. Tidak jadi, baik dua-duanya yang terjadi. Ya. Yang paling dirugikan siapa jadinya kalau ini? Saya kira apa yang dirugikan ya masyarakat, Pemda, termasuk pengembang. Kami kan nggak bisa jualan Pak, nggak dapat BPHTB, nggak bisa nyerap tenaga kerja. Terhambatnya tadi saudara katakan terkait dengan kontribusi tambahan yang masih menjadi perdebatan dan tidak korum-korum di balik itu di DPRD, gitu Ya. kan? Nah, apakah yang menjadi pokok persoalan tidak korumnya itu ada tarik menarik? Kan kemarin kita sudah periksa beberapa saksi, ada saksi yang sebelum sidang yang kemarin juga ada mengatakan bahwa apakah itu ada kaitannya dengan pembagian duit di DPR? Ada nggak saudara dengar seperti itu? Saya tidak dengar Pak, tidak laporkan ada pembagian uang Pak. Tapi kalau saya baca di berita memang ada kecurigaan, saksi saya baca berita, kayak pembagian nggak merata lah apa gitu Pak. Saya baca Gimana Pak, baca di berita Oh, Pak. saudara tidak tahu itu ya? Nggak tahu Pak. Tadi saudara katakan ada ketentuan Kepres yang mengatur reklamasi kan? Ya. Yaitu Kepres 97 kalau 95 Pak. 95 ya. Nah. Nah, di sana itu kan ada suatu ketentuan yang saudara sebut tadi, kepala daerah itu bisa membuat kerjasama dengan pengembang Ya. terkait dengan reklamasi ini. Betul. Nah, terus ide untuk mengajukan kontribusi tambahan yang harus ada di Perda ini sebenarnya dari siapa ini? Awalnya. Itu dari perjanjian tahun 97 Pak. Kenapa enggak dipakai perjanjian aja, nggak usah ke Perdanya gitu biar nggak lanu tuh? Gimana coba itu? Ide kok sampai muncul lagi? Gini Pak, saya khawatir kalau tidak diperdakan, nanti kekuatan hukumnya kan, Tidak. kalau perjanjiannya bisa dibatalkan Pak, batalkan sepihak atau apa. Oh iya, terus? Nah, makanya dasarnya itu lebih kuat diperdakan. Saya melihat perjanjian yang ditandatangani 97 ini bisa bermasalah juga ke depan. Iya. Jadi, Sedangkan kebutuhan kami kan besar Pak. iya. Bukti ini kan terjadi 97, dia 98 begitu Krismon, dia batalin Pak. Batalin ya. Dia tidak membangun. Dia janjikan kami, MKY ini menjanjikan membangun rumah pompa dan dong storage di Kali Sentiong 1 triliun Pak. Iya, iya. Akibat dia membatalkan ini, pompa Sentiong itu berantakan Pak. Makanya banjir Sunter, Kelapa Gading itu kan ada long storage 1 triliun. Itu sebenarnya kewajiban pengembang itu ya? Kewajiban MKY Pak. Dia batalkan saja. Terus dia bilang saya nggak mau kerjain dulu. Kami kan nggak bisa nunggu Pak kalau banjir Pak. Masa mesti nunggu dia selesai dulu baru. Nah makanya saya sejak pengalaman ini, saya minta sama Agung Podomoro, saya mau kalian kerjain dulu baru saya izinkan. Tuh kalian hutang lebih banyak. Makanya Pak Agung Podomoro dalam hal ini bukan karena saya ngomong sumpah dalam kitab suci, memang mereka paling kooperatif Pak. Udah moronya ya? Paling kooperatif Pak. Jadi hampir semua pasar ikan, jalan inspeksi, semua itu mereka yang kerjakan, termasuk rusun. Nggak ada pengembang yang kooperatif seperti mereka lakukan untuk setuju. Iya, iya. Makanya saya heran, saya katakan kalau tiba-tiba seolah-olah kalau dia menyuap gitu Pak ya, gratifikasi dalam rangka mau membatalkan perjanjian ini. Orang dia udah kasih kita barang kok Pak. Kalau dia batalkan kan dia yang rugi. Aku sih nggak mau bayar, saya pikir nggak ada perjanjian udah ngasih kok.
Itu aja logik. Saya juga bingung. Kenapa bisa terjadi seolah-olah padahal sebelum ketangkap kasus kemarin, ini kan sudah dipimpong-pimpong, Pak. Perda ini. Perdanya, Pak. Iya. Nah, saya nggak tahu ini mau mainin siapa ini. Tidak ada kepentingan pengembang ya di Perda untuk Ada, Pak. Kepentingan pengembang justru kalau saya lihat, kalau buat mereka, ini kan jalan, Pak. Justru saya lihat ini yang ribut Perda yang udah mau bangun, Pak, yang bisa ribut, Pak. Mereka kan belum bangun sebetulnya, Pak. Dia dari reklamasi bisa 3 tahun saya kira baru bangun. Jadi dengan tidak diparipurnakannya semua reklamasi. Jadi kalau untuk kasus Agung Podomoro, Pak ya, tanpa Perda ini disahkan pun, Pak ya, Iya. mereka tetap jalan reklamasi kok, Pak. Sampai 3 tahun baru bisa bermasalah. Karena nggak ada Perda membuat IMB sebetulnya. Tidak, masa begini, dengan mandeknya Perda tidak diparipurnakan, apakah reklamasi itu macet semuanya? Reklamasi nggak macet, Pak. Terus kalau Pembangunannya yang macet, Pak. reklamasi tetap ada, Rumahnya yang macet, Pak. Bangun rumahnya yang nggak bisa. tidak bisa berikan selain dari tambahan kontribusi kan ada izin-izin lain yang diatur dalam Perda. Izin lain nggak bisa kasih, IMB semua nggak bisa. Karena tidak ada Perda itu. Iya, kan dia reklamasi nggak mungkin bangun rumah dulu kan, Mbak. Orang masih laut. Dia juga mesti keruk lumpur dulu, lumpur dikeruk dulu, habis baru diisi, Pak. Jadi kalau kaitan dengan pemberian uang dari terdakwa, saudara tidak tahu ya? Saya baca di berita, Pak. Makanya saya pikir logika aja, Pak ya. Kalau betul-betul ngilangin ini juga, Pak ya, masa cuma nyogok 2 miliar? Ini logika. Dia juga nggak ada kepentingan. Saya berpikir kalau lihat kasus ini gitu loh. Ya itu pendapat saudara ya. Iya, pendapat ya kan Bapak bisa bukti, mohon maaf Pak. Ya. Saya hanya berpikir, makanya saya kalau sampai itu terbukti di pengadilan, Iya. pengembang menyuap dewan, berarti mereka menusuk saya, Pak. Itu yang saya katakan, ini nggak benar. Anda berjanji sama saya, sudah kirim barang ke saya, kok tiba-tiba Anda menusuk saya diam-diam. Depan saya aja manis-manis. Nggak pernah ngeluh soal keberatan. Saya bilang ini wajar, Anda untung 70, bantu DKI 30. Kami mau bikin trotoar saja 2.600 km. Ini bisa 40-50 triliun. Duit dari mana? Nggak mungkin kita menggunakan uang APBD bangun infrastruktur semua. Sampai saya selesai pun belum jadi nih barang. Nah ini ada reklamasi pulau, kesempatan DKI dapat bagi untung bangun. Iya, perjanjian. Mau bangun apa? Ditulis Pak semua Pak. Di sini dibuat perjanjian lengkap Pak. Mau sungai mana, semua lengkap. Tanda tangan. Nggak ada pernah ngomong keberatan sama saya. Oke. Silakan penutupmu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin bertanya langsung pada para saksi. Saudara saksi ya, Pak Suni ya. Sebelumnya kami bertanya bahwa kedua saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK ya, pernah Ya. Pak ya. Kemudian dibuat BAP-nya, Ya. sudah tanda tangan di BAP-nya, Pak Suni, Pak Ahok ya. Baik. Yang pertama yang ingin kami tanyakan terkait dengan masalah reklamasi ini adalah di fakta di persidangan ini ada 2 perizinan, yaitu izin prinsip dan yang kedua adalah izin pelaksanaan reklamasi. Betul ya, seperti itu ya Pak Ahok? Betul, ya? betul. Oke. Ada izin reklamasi. Kalau tadi kemudian saudara menerangkan pernah mengeluarkan izin terkait dengan reklamasi ini, yang dimaksud izin prinsip reklamasinya atau izin pelaksanaan? Saya mengeluarkan izin pelaksanaan Pak. Saudara izin pelaksanaan. Jadi ya. prinsip dikeluarkan oleh gubernur yang lain tahun 2010 dan 2012. Siapa Pak gubernurnya saat itu? 2012 Pak Foke, Pak Oke, Fauzi ya? Bowo. Pak Fauzi Bowo ya. Ya. Baik. Kemudian saudara tadi izin pelaksanaan reklamasi ya tahun 2000. Saya mengeluarkan izinnya 2014 dan 2015. 2012 saudara. Belum jadi gubernur Pak, belum ya? jadi wakil gubernur juga. Baik. Oke.
Jadi ketika saudara menjadi wakil gubernur dan gubernur mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi. Bisa saudara jelaskan, izin pelaksanaan reklamasi ini yang terpenting yang harus dilakukan oleh pihak pengembang itu pada prinsipnya tentang apa, Pak? Kalau kami, tentu dia ada AMDAL, ada BPLHD, penuhi izin dari Kementerian Perhubungan, dari izin instansi terkait. Misalnya itu ada PLN, ada gas, itu semua harus lengkap. Tapi bagi kami yang paling penting, dia tanda tangan dulu perjanjian mau memberikan kontribusi dulu. Itu lebih penting. Jadi di situ kami minta dia tanda tangan dulu kontribusi sebelum izin dikeluarkan. Nah ini perjanjian ini ditandatanganin 18 Maret 2014. 18 Maret 2014. Jadi kalau tanpa ini saya katakan saya tidak mau keluarkan izin. Karena pengalaman dengan MKY dulu. Oke. Selain kemudian dasar saudara tadi mengeluarkan izin pelaksanaan adalah adanya kerjasama tadi atau semacam komitmen dari para pengembang untuk memberikan kontribusi tambahan, apakah ada pertimbangan lain, Pak? Kemudian izin pelaksanaan reklamasi itu kemudian dikeluarkan? Saya prinsipnya kalau orang sudah paraf, kami sudah ada izin prinsip, dia sudah memenuhi semua syarat-syarat. Kalau dia sampai ke meja saya nggak bisa tolak, Pak. Baik, jadi saat itu syarat-syarat yang dimaksud apakah memang sudah lengkap atau seperti apa? Sudah lengkap, Pak, semua, Pak. Sudah lengkap. Analisa dampak lingkungan segala macam itu kan dia lewatin paraf teknis begitu banyak. Sudah lengkap ya, baik. Kalau kemudian izin pelaksanaan ini tadi kan saudara sudah menjelaskan reklamasi itu pengurukan tadi, izin prinsip kemudian izin pelaksanaan. Apakah kemudian batasan mana kemudian izin pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh pengembang? Sebatas apa gitu? Mereka bisa langsung nimbun, Pak. Langsung nimbun. Bisa nimbun. Kalau dapat izin pelaksanaan, sudah bisa nimbun. Nimbun ya. Jadi hanya sebatas penimbunan, Iya, pengurukan. nggak bisa bikin bangunan, Pak. Tidak bisa bikin bangunan. Oke. Baik. Apakah pernah sebagai ini kan saya kembali lagi ke izin pelaksanaan yang saudara keluarkan tanggal 23 Desember 2014 terhadap pelaksanaan Pulau G yaitu PT Muara Wasesa dengan presiden direkturnya adalah saudara terdakwa ini Pak Arisman. Di situ kan dijelaskan bahwa ada laporan yang dapat secara berkala yang diberikan dari pihak pengembang ini kepada gubernur. Di poin ketiganya. Sejauh mana kemudian laporan-laporan yang diberikan seingat saudara oleh pihak pengembang terhadap pelaksanaan reklamasi ini, Pak? Biasanya mereka membuat laporan rutin, Pak, tiap 3 bulan ke Badan Penanggulangan Lingkungan kami, BPLHD, Lingkungan Hidup. Baik, biasanya. Kalau dalam kemudian faktanya, apakah saudara sebagai gubernur itu pernah menerima laporannya dari PT Wasesa ini? Kita sudah keluar, kita sudah tidak lapor. Tidak pernah. Lapor itu melalui BPLHD, surat saja, Pak, laporan. Iya, laporan ini dalam bentuk surat atau dalam lisan atau apa artinya sebuah laporan, apa sih ini izin, bagaimana sih pelaksanaan dari izin yang gubernur, yang dalam hal ini adalah saudara keluarkan di lapangan seperti apa begitu? Itu teknis, Pak. Biasa itu di asisten pembangunan. Asisten pembangunan tidak pernah melaporkan kepada saudara? Biasanya kalau datang surat kita suruh TL sesuai aturan, Pak. Surat itu banyak, teknis. Kita nggak mungkin pelajari teknis lagi, Pak. Oke. Kalau dengan demikian, pernahkah kemudian saudara mendengar, tadi kan saudara terangkan bahwa izin pelaksanaan adalah sebatas hanya kepada pengurukan. Tapi kemudian ada proses pembangunan di pulau, kemarin saksi sudah diperiksa di sini, Pak ya, ada pulau D, kemudian ada pulau G, ada beberapa pulau yang pada pokoknya ada yang sudah dilaksanakan pembangunan. Ada pulau C dan D, Pak. Iya, pulau C dan yang D yang sudah pembangunan. Pembangunan dan kemudian ada juga saksi di sini menerangkan bahkan tidak hanya pembangunan tapi kemudian sudah dilakukan penjualan gitu, terhadap properti ataupun bangunan yang hasil dari pulau reklamasi. Saudara pernah dengar itu? Saya dengar dari berita, Pak. Dari media ya. Tapi kita sudah segel, Pak. Oke, ya, sebentar sebelum ke sana. Ini kan kita mau bicara faktanya, Pak. Fakta-fakta yang saudara alami. Ya.
pada saat itu ada laporan tidak dari bawahan saudara tadi? Kalau kemudian tanggung jawabnya ada di asisten pembangunan tadi, Pak Gamal Sinurat maksudnya, Ya. itu terkait dengan bahwa di sana ternyata itu dilakukan proses pembangunan. Ya. Tadi kan batasannya pengurukan sekali lagi Pak. Pernah tidak dilakukan seperti itu? Kalau yang Pulau G belum ada pembangunan, Pak. Ini Belum yang ada. bicara yang Pulau D. Pulau D, baik. Pulau D tadi perizinannya ada di mana? Di PT apa? Izinan itu bukan saya yang keluarkan, ini Kapuk Naga ya nggak salah ya. Saya lupa itu C sama D. Jadi izin pelaksanaan itu diberikan Kapuk Niaga Indah itu tahun 2010, Pak. Izin pelaksanaannya. Jadi pada saat itu bukan saudara ya? Bukan. Bukan. Nah, hanya memang saya dilaporin masyarakat ada pembangunan. Ada penjualan, makanya kita minta Dinas Penataan Kota melakukan penyegelan. Jadi saat ini Nah, dilakukan. lalu kenapa kami nggak bongkar? Nah, ini satu persoalan lain, Pak. Di dalam peraturan Perda itu, kalau Bapak membangun rumah tanpa IMB, selama di tempatnya benar, Bapak bisa diberikan IMB, pemutihan, tapi denda. Kecuali Bapak membangun di hijau. Ini kan Agung Sedayu Group. Misalnya Agung Sedayu Group membangun apartemen di hijau di Kemayoran dan di Fatmawati, untuk contoh. Itu kita nggak ada segel menyegel SP1, SP2, SP3, kami bongkar. Karena itu tidak mungkin ada pemutihan. Tapi kalau untuk daerah yang dengan alasan ekonomi, dia udah terlanjur bangun, hanya menunggu Perda, ya tentu kita tidak bongkar, Pak. Oke. Kemudian kami lanjutkan terkait dengan ada ternyata proses pembangunan di Pulau Reklamasi itu. Apakah kemudian terkait dengan adanya proses, faktanya ada proses pembangunan di sana, adakah kemudian yang saudara alami adalah reaksi dari legislatif Pak terkait dengan kemudian ternyata kok di sana dilakukan proses pembangunan. Kita kembali lagi tadi ke Raperda ya Pak. Bapak sudah jelaskan di sini, kami tidak akan bertanya lagi bahwa salah satu Raperda tadi fungsinya adalah untuk mengatur salah satunya pembangunan tadi. Ya. Kami tidak akan bertanya itu lagi, tetapi kemudian adakah dari legislatif itu kemudian mempertanyakan. Tadi kan dibahas di legislatif. Tentunya pembahasan itu adalah terkait dengan kemudian apa sih gunanya Raperda ini. Dan dipahami oleh mereka Ya. bahwa itu adalah belum ada proses pembangunan. Faktanya kemudian ada tidak kemudian reaksi yang Nggak pernah dengan saya, Pak, karena tim yang membahas dengan mereka. tidak? Tidak Yang kemudian saudara menerima laporannya pernah? Karena kan dari media waktu kami rapim, kami tanya laporan dari ini, Pak, dari dinas Dari dinas yang menyegel. yang menyegel aja gitu. Kalau dari DPRD nggak pernah Tidak pernah menyatakan, mempersoalkan. ya persoalkan itu. Tidak pernah mempersoalkan ya. Baik. Saya coba untuk kembali ke proses tadi penyusunan Raperda tadi. Di fakta persidangan ini beberapa saksi menerangkan bahwa ada proses yang sangat alot pembahasannya antara legislatif dan eksekutif ketika ada rapat pimpinan gabungan tadi itu. Pertanyaan saya adalah apakah terkait, karena tadi saudara menerangkan bahwa seolah-olah tidak ada masalah pembahasan ini. Ini saudara tadi kan menerangkan seperti itu. Apakah kemudian ada laporan yang masuk kepada saudara bahwa ini pembahasannya sangat susah, sangat alot kalau bahasa di persidangan ini? Ada. Ada. Begitu ngomong kontribusi 15% itu alot. Kontribusi 15% Dari alot. Sekda sama Bu Tuti. Kalau kemudian untuk yang hal-hal lainnya, Nggak ada. beberapa poin yang Semua tidak ada masalah. tidak masalah kecuali 15%. Iya, bahkan Raperda tentang zonasi itu sudah tinggal ketok palu. Oke. Kecuali yang 15% tadi. Iya. Yang tadi sudah saya terangkan. Baik. Tadi saudara menerangkan bahwa 15% ini adalah angka yang kemudian hasil kajian. Kalau kita ini seperti itu, hasil kajian. Fakta di persidangan juga demikian kemudian merupakan hasil kajian. Tetapi kemudian tidak diterima oleh legislatif. Yang dipersoalkan adalah angka 15%-nya. Kalau 5%, tadi kan saudara menerangkan, tidak masalah karena dasar Bappenas. Kalau 5% itu bukan kontribusi tambahan. Ya, Mbak. bukan. Jadi begini, Ya. memang ada kewajiban, ada kontribusi dan kontribusi tambahan. Itu sudah jelas, sudah jelas. Kalau itu sudah jelas. 5% sudah jelas, tidak dipersoalkan lagi karena dasarnya Bappenas sudah ada angka 5%. Ya. Betul seperti itu kan? Sekarang yang dipersoalkan adalah angka 15%-nya. Wujud angkanya ini loh Pak, payung hukumnya dari mana? Itu kan persoalannya. Ya. Bisa saudara jelaskan.
It- Kalau tadi hasil 15-nya adalah kajian. Oke. Tetapi kemudian angka 15 itu apakah ada payung hukum yang kemudian mengatakan itu 15%? Ya kan itu kan semacam hitungan diskresi, Pak. Hitungan diskresi. Iya, menurut saya kan punya hak diskresi. Sudah dihitung. Ketika saya menganggapkan kita, saya sebagai pejabat kepala daerah, ketika peraturan tidak jelas yang akan membahayakan, merugikan Pemda atau tidak kepastian investor, maka saya berhak mengambil diskresi, tapi bukan asal diskresi ngomong, harus ada kajian. Hasil kajian tadi. Ada kajian, dihitung tim, baru saya memutuskan itu. Jadi jawabannya adalah hasil diskresi kajian, hasil diskresi saudara tadi ya yang 15%. Angkanya? Bukan, kajian, Mbak. Iya, bukan. Jadi gini, saya membuat diskresi bahwa untuk kontribusi tambahan harus ada angka yang jelas. Oke. Harus ada angka yang jelas. Nah, angkanya berapa itu pakai kajian. Jadi bukan saya diskresi menentukan 15%. Oke. Bukan. Ya. Bukan diskresi saya. Bukan diskresi. Ini adalah best practice bagi hasil 30-70. Ya. Oke. Ini yang kemudian Pak fakta di persidangan, kemudian beberapa anggota DPRD ketika kami tanyakan itu adalah tidak ada payung hukum yang angka 15%. Artinya ada yang mengatakan lebih 15% pun, 20, 25 mau 35 pun, ketika kemudian ada payung hukum yang muncul yang angka 15% itu, artinya legal formalnya ada, menurut mereka tidak masalah. Itu yang saya kira mereka membolak-balikan fakta. Sama kayak menentukan berapa nilai NJOP PBB Bapak. Itu yang menentukan siapa? Hitung, ada tim ahli. Ada zonasi, ada survei, ada pasar. Jadi bagaimana bilang waktu kita menetapkan PBB tahun ini angka sekian, tanda tangan gubernur. Tapi yang menentukan angka kan bukan gubernur. Berdasarkan kajian, hitungan. Oke. Nah, jadi sekarang sama, kalau DPRD mengatakan seperti itu, ya sama juga. Kenapa menentukan pajak kendaraan bermotor 10%? Dasarnya apa? Kalau saya depan saya akan tanya begitu, Pak Jaksa. Baik, saya lanjutkan terkait dengan kemudian kami konfirmasi kepada saudara sebagai pihak eksekutif terkait keberatan dari legislatif antara lain adalah bahwa pelaksana pengembang reklamasi ini ada yang dilakukan oleh BUMD. Mungkin Ya. yang dimaksud adalah atau yang dimaksud adalah Jakpro tadi ya. Ada Jakpro dan Ancol, Pak. Ada Jakpro dan Ya. Ancol. Ini akan memberatkan BUMD kita nantinya nih kalau 15%. Katanya begitu. Pernah tidak kemudian saudara menerima laporan ini terkait dengan bahwa alasan 15% ini adalah diantaranya BUMD nanti kan ujungnya juga ke DPRD nih kalau anggarannya kemudian sekian triliun harus diberikan sebagai kontribusi tambahan. Ya, Pernah kan tidak? saya katakan pada mereka, makanya BUMD saya copot satu direkturnya juga. Waktu diskusi dengan kami adalah dengan BUMD. Waktu memformulakan ini adalah BUMD. Jadi yang kasih tahu kami berapa biaya menimbun pulau reklamasi itu hitungan BUMD. Yang sudah lebih mahal, yang untungnya lebih kecil sudah. Lalu BUMD kalau nggak bisa bagi keuntungan 30% tanah. Kalau untung bangunan silakan. Dan mereka juga tidak wajib membayar sekarang kan Pak. Dari penjualan baru bayar. Maka yang di dalam meminta kontribusi awal ada tidak eksekutif meminta BUMD membangun dusun? Tidak. Ada nggak minta BUMD membangun jalan inspeksi? Tidak. Yang kami todong ini, yang kasihan Kodomo loh yang kami todong terus kasarnya sebetulnya. Karena kami anggap ini kan bukan kami. Justru yang BUMD tidak pernah dimintain dulu Pak. Sampai tunggu dia sudah berhasil timbun, dia sudah bisa jualan. Kan jualan biasa Pak. Bapak punya modal 5 perak, Bapak jual 15, ada untung 10. 10 ya 3 dipakai pelan-pelan bangun infrastruktur, bukan minta uang. Itu saya katakan direksi BUMD juga main mata kalau saya tuduh mereka. Main dengan oknum DPRD kalau begitu Pak. Baik, apakah kemudian artinya kemudian ada imbas nantinya seandainya pun ada imbas kepada ungkat terkait dengan tadi? Tidak mungkin ada imbas Pak.
Karena ini kan dari hasil keuntungan penjualan, bukan penjualan properti loh Pak, penjualan tanah. Bapak kerjasama dengan yang pemilik tanah di kampung manapun, kalau tanahnya mau dimatangkan, model Ancol, udah matang dijual, bagi 70-30 kan tidak merugikan dia sebetulnya. Justru saya bilang, BUMD mana yang ngomong? Kalau mereka ngomong seperti itu. Tapi yang pasti BUMD pemegang reklamasi, direktur semua sudah saya copot. Udah dipecat semua. Oke. Baik, saya lanjutkan. Terkait dengan kemudian masih mengenai pembahasan Raperda, Pak ya. Secara teknis tadi kami belum bertanya tentang kapan eksekutif kemudian menyerahkan rancangan peraturan daerah itu kepada legislatif, Pak. Saya lihat catatan Pak, saya lupa Pak. Raperda RTR ini Pak ya, Pantura 23 November 2015 Pak. 2000 November 2015. Jadi penyampaian Raperda dengan surat gubernur tanggal 16 November 2015 perihal usul pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantura Baik. Jakarta. 23 November 2015 Ya. ya Pak ya. Lalu ada rapat paripurna Pak 25 November. Oke, ada Ya. jadwalnya ya, ada jadwalnya. Pak. Kami ada catatannya Pak jadwalnya. Pak. Ya, baik. Berapa kali kemudian rancangan perda yang kemudian masuk dari eksekutif ke legislatif, saya ingat saudara? Karena ini perlu kami tanyakan juga kepada saudara, karena terkait di persidangan ini ada ketidaksinkronan. Sebenarnya usulan raperda dari eksekutif itu berapa kali begitu? Saya ingat saya pertama kali diusulkan, lalu kedua diminta ubah untuk kasih pergub, itu 2 kali kayaknya Pak. Jadi, Kemudian 3 kali lagi, ketika ditolak baru balikin lagi yang 15%. baik, jadi Saya nggak gitu tahu teknisnya, kemungkinan 3 kali Pak. 3 kali ya, saya ingat Ya. saudara ya. 3 kali. Mesti Baik. tanya kepada tim yang bahas. Baik, dari ketiga kali perubahan atau 3 kali rancangan perda yang diusulkan dari eksekutif ke legislatif, seingat saudara, perbedaan prinsip apa Pak di antara perda-perda, raperda katakanlah yang diusulkan, yang diserahkan dari eksekutif ke legislatif? Bisa Prinsip saudara yang jelaskan? paling utama hanya tentang 15% kewajiban itu Pak. 15%. Baik, Iya. coba saudara jelaskan. Yang pertama, 15% tadi ada. Ada Pak. Oke, kemudian 5% rancangan yang 15. kedua- Jadi yang pertama itu 5% tanah plus 15. Ya, 5%. Oke. Ya, yang kedua Ya. 5% 5%. plus pergub untuk menentukan. 15%-nya? Ditentukan oleh pergub. Ditentukan oleh disebut. Tidak nyebutin 15. Oke. Lalu mereka nggak mau, dia balikin lagi ke kami, minta yang 15% hilang menggunakan 5%. Yang tadi saudara bilang Kasih gila. gila. Makanya saya bilang sama Bu Tuti, kalau begitu mereka mau ngotot seperti ini, tetap balikin 15%. Itu jadi yang dimaksud adalah 3 kali tadi, yang terakhir yang 8 Maret itu tadi. Kita ya? minta yang 15% yang terakhir. Yang terakhir tadi. Nah, udah dicantumkan di Baik, apakah kemudian ada rancangan perda yang terakhir, yang semifinal katakanlah sampai sekarang kan belum final nih, belum diketok. Yang saudara ketahui kemudian yang 15% ini apakah masih ada tersangka? saya atau seperti dengar apa? kemarin waktu saya di BAP dikasih lihat di KPK, saya udah tanya sama Bu Tuti, hasil sitaan dari KPK dibalik dengan yang kami dokumennya beda Pak. Nah, itu oke. Jadi yang terakhir itu dokumen berbeda. Makanya saya katakan saya tidak mau paripurna sebelum tiap lembar saya tanda tangan. Saya paraf. Batal lagi Pak. Nah saya juga tidak menuduh, saya juga suuzon. Kalau mungkin yang terakhir itu saya tidak mengancam akan memeriksa semua dokumen yang mau diparipurnakan, bisa saja ditukar Pak, beda. Karena kami sudah pengalaman dengan oknum DPRD menukar anggaran. Anggaran beli tidak ada UPS, dia beli UPS, sudah pernah pengalaman. Makanya saya juga curiga, saya takut nanti draft perdanya itu yang diketok, yang kami usul sama dikeluarkan dia berbeda. Makanya saya bilang saya mau tiap lembar paraf tanda tangan. Baca dulu, batal lagi Pak.
paripurna Pak. Nah saya tidak tahu apa ada hubungan Baik. dengan pembatalan terakhir itu. Iya. Baik, apakah yang saudara maksud adalah ketika diperiksa oleh penyidik KPK adalah dokumen yang ini? Ya, tapi yang asli kalau dari Bapeda kami Pak. Oke. Ini yang kemudian saudara tidak tahu, tidak pernah atau tidak pernah menyerahkan. Ya, saya kan tidak pernah Dokumen ini. membaca semua Pak Ya, secara baik. perdana. Kami analisa lebih lanjut. Baik. Terkait dengan masih mengenai pembahasan raperda. Tadi saudara menerangkan bahwa jauh-jauh hari sebelum kemudian ada rancangan peraturan daerah ini ada pertemuan saudara dengan beberapa pengembang. Apakah yang dimaksud adalah paguyuban pengembang, Pak? Pernah dengar? Ya, itu mereka istilahnya? menamakan paguyuban Pak, nggak ada suratnya Pak. Jadi semua pengusaha yang reklamasi termasuk BUMD kami kumpulkan, saya menanyakan mau kasih berapa kontribusi tambahan. Ketemunya di Sport Club Pantai Mutiara, punyanya pengembang Intiland. Intiland salah satu pengembang pulau. Baik. Apakah yang dimaksud, saudara maksud adalah tadi pertemuan yang 18 Maret 2014 ya Pak, dokumen saudara tadi itu? Oh belum, Belum? sebelum. Sebelum itu? Nah, Baik. Dengan demikian bisa saudara terangkan, kemudian ada dokumen 18 Maret ada 2014. 14. Ya. Itu apa perbedaannya Pak? Pertemuan yang kemudian yang pertama tadi yang saudara sebutkan, yang tadi saudara juga menerangkan pertemuannya di mana tadi? Pantai Mutiara. Partai Mutiara. Kemudian ada juga pertemuan 18 Maret Di kantor Wagub itu. di kantor Wagub ya, pada Ya. saat saudara sebagai Wagub. Ya. Makanya di sini yang datang itu bisa, yang MKY tidak mau datang. Yang perjanjian tahun 97 nggak mau datang. Dia katanya nggak mau masuk grup ini. Jadi yang datang itu Pak Arisman. Pak Arisman juga mewakili Jakpro. Ternyata sebelum kami masuk, Pulau Jakpro itu ada kerjasama dengan Agung Podomoro. Nah, ada Pak David Halim, ini Morawisesa. Ada Hardi Halim, ini Jaradri Kartika Paksi. Waktu itu ada Deputi Gubernur, Hukum, Pak Beni, Pak Vera, Ibu Vera, tanda tangan. Nah di situ kita sebutkan ada kewajiban tambahan dalam membantu mengendalikan banjir di kawasan utara Jakarta. Seperti apa? Pompa dan rumah pompa, pengerukan sungai, peninggian tanggul, kali pantai, juga pembangunan jalan inspeksi, serta membangun rumah susun berserta perlengkapannya dengan rincian terlampir. Tanda tangan Pak. Ada pembahasan itu ya. Iya. Baik, dari para pengembangnya pada saat itu, tadi kan pertemuan yang pertama tidak ada keberatan. Untuk yang pertemuan 18 Maret 2014 ini setahu saudara Nggak ada yang keberatan. nggak ada keberatan juga. Kita tunggu rumus. Saya katakan kalau 1 juta, 2 juta, saya bisa masalah. Nanti saya akan ditanya dari orang, kenapa Anda setuju 1 juta? Kalau dibilang 2 juta, kenapa tidak setuju 3 juta? Makanya di situ saya katakan, di situ diatur, di belakangnya, nilainya, kita kan sebut Pak ya, perhitungan terhadap besaran nilai pekerjaan pembangunan kita gunakan appraiser. Jadi saya juga tidak mau nanti jadi masalah. Nomor 7 tadi. Jumlahnya melebihi dari nilai formulasi. Nah ini kita bilang, besarnya akan diperhitungkan sesuai formulasi yang ditetapkan kemudian dengan keputusan peraturan gubernur. Makanya saya minta formulasi. Itu di perjanjian itu angka nomor 4 Pak. Hasil pembahasan nomor 4. Di situ disebutkan akan diperhitungkan besarnya sesuai formulasi. Di sini saya cantumkan, mereka setuju. Itu formulasi gimana? Kita tulis lagi di pasal di nomor 6. Sambil menunggu perpanjangan izin prinsip, mereka akan memulai pelaksanaan pembangunan. Nah, itu yang ketujuh. Pengembang yang sudah melaksanakan kewajiban tambahan jumlahnya melebihi misalnya dari batas nilai formula yang telah ditetapkan. Selisih dapat diperhitungkan dengan kewajiban proyek lain. Mereka waktu itu tanya, kalau kami minta dia bayar dulu. Kalau bayarnya kelebihan bagaimana? Orang Anda hutangnya banyak kok. Pasti masih kurang bayar kami, karena kan triliunan.
Kita bangunnya cuma puluhan ratusan miliar. Nah, dia setuju. Terus ada poin kesimpulan, perhitungan terhadap besaran nilai pekerjaan. Nah, dia juga tanya, nilainya berapa? Yang menentukan siapa? Saya bilang, perhitungan terhadap nilai pekerjaan, Satuan Kerja SKPD menghitung ini menggunakan ada appraiser lewat mereka. Jadi saya tidak mau dia yang hitung, datang bilang ini bangunan kami 100 miliar, nanti dulu. Kami mau menghitung dari BPKAD gunakan MAPI. Jadi kalau dia bilang 60, ya kamu tuh menghitung 60. Dia juga sepakat. Jadi perjanjian semua sepakat. Malah langsung kami diserah terimakan rusun, waduk Pluit dan Mogot untuk melakukan normalisasi waduk Pluit. Oke. Baik. Tadi saudara katakan bahwa di awal persidangan ini dasar kemudian saudara membuat atau kemudian ada kesepakatan ini yang kemudian sudah ada realisasi. Tadi saudara antara lain itu Sunawa, kemudian ada beberapa di BAP saudara pasal BAP 21 ini sampai kemudian ada 10 di sini. Pembangunan rusun Nawa dan Mogot sampai kemudian pembersihan dan persiapan lahan Kalijodo. Ya. Ada semuanya di sini. Oh enggak, Kalijodo enggak ada tuh Pak. Ini di BAP saudara? Enggak ada Pak, kita Nggak ada, ngomong ya? Kalijodo Pak. Baik. Itu berita Tempo itu Pak. Jadi sepengetahuan saudara yang Kalijodo sudah bukan terrealisasi- mereka Pak, yang bangunnya Sinarmas Pak soalnya Pak. Sinarmas. Ya itu Oke, baik. CSR. Nanti kami tanyakan pada terdakwa terkait Iya. ini ya. Secara teknis ini Pak, karena ini tadi kan, oke sebelum sana, saudara katakan tadi bahwa ini dasar hukumnya adalah di Kepres tadi ya. Oh, Kepres. sebentar Pak, mungkin Kalijodo yang kerjain jalan inspeksi ya, saya lupa, belum ada laporan Pak. Ya, Mungkin jalan kalinya atau inspeksi saya nggak tahu. baik, baik. Saya Nanti- nggak tahu. Baik, nanti saya tanyakan lebih lanjut ke terdakwa. Baik, terkait dengan kemudian tadi saudara katakan dasar hukum kemudian dari pihak pengembang ini telah memberikan kontribusi tambahan lebih awal kepada Pemda atau pemerintah eksekutif dalam ini adalah DKI adalah di Kepres di pasal 12 tadi. Ya. Ya. Ini yang menjadi persoalan juga di persidangan atau menjadi beberapa pertanyaan di persidangan ini terkait dengan kemudian dasar hukum. Tadi sudah terangkan, ada beberapa saksi yang menerangkan bahwa itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali terkait dengan itu. Karena pasal 12 itu adalah berbicara tentang biaya atau pelaksanaan reklamasi. Bukan kemudian apakah sih yang menjadi kewajiban dari pengembang, apakah ada kontribusi dan ada kontribusi tambahan. Di Kepres itu tidak diatur secara teknis. Ada Pak. Coba di pasal berapa Pak? Pasal ini hanya menyebut dia ada kewajiban membantu sekaligus menata ruang daratan. Kalau Anda bilang menimbang di Kepres tadi, jadi Kepres ini diberikan kepada pengembang untuk mengembangkan reklamasi dengan maksud pengembangan kawasan sekaligus menata ruang daratan. Kalau bilang menata ruang daratan berarti ada kontribusi uang. Kalau enggak bagaimana mau ditata? Ini tafsirannya Pak. Ini dasar hukumnya. Jadi presiden kenapa memberikan izin untuk reklamasi Pulau Pantai Utara? Pertama dalam rangka pengembangan kawasan supaya ada nambah tanah. Yang kedua supaya sekaligus menata daratan pantai yang banjir, kira-kira gitu Pak. Ini dasarnya Pak. Dan dibuktikan apa? Waktu tahun 97 kan di presiden disampaikan wewenang ke gubernur. Terus di situ disebutkan di dalam pasal yang tanggung jawab ini hak pengolahan. Nah, di situ disebutkan penyelenggaraan ini, biaya penyelenggaraan reklamasi ini gubernur kerjasama dengan swasta. Nah terus ini Pak, pasal 10,
perencanaan pelaksanaan pengelolaan reklamasi Pantura sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan kawasan Pantura. Jadi dengan dasar inilah mereka, bukan saya juga Pak, gubernur yang lalu, membuatlah dasar perjanjian, belum buat perda. Kalau gitu kita mesti izin Anda kan menurut amanat presiden harus kira-kira kontribusi beresin daratan lama dengan melihat kepres ini. Berarti dengan dasar kepres itu menimbang tadi dicantol buat perjanjian ini. Nah, ketika saya harus membuat izin kepada mereka, saya bilang mesti buat perjanjian yang mirip dong dengan ini. Kalau saya tidak membuat perjanjian dengan ini, saya menyalahi kepres. Kalau tanpa perjanjian ini, mau nggak mereka menolong kami membereskan daratan? Tidak mau, Pak. Nah, jadi dasarnya perjanjian ini. Kalau saya tidak membuat perjanjian tadi, saya melanggar kepres, Pak. Oke. Baik, artinya kalau menurut saudara tadi ada dasar payung hukumnya. Dasar hukum ada. Ya, ada Jelas. dasar payung hukumnya. Kalau kemudian bedanya dengan kewajibannya, Pak, tadi? Kalau itu kan kontribusi tambahan, Pak. Iya. Menurut saudara, tafsiran dari kepres tadi kan? Ya. Kalau kewajiban kemudian Bappenas membuat surat. Itu juga mengacu ke kepres. Misalnya kepres disebutkan begini. Pasal 1, kawasan pantai utara Jakarta. Ya. Ya. Ini utara sebentar, Pak. Penimbunan. Tunggu. Nah, pasal 9. Area hasil reklamasi Pantura diberikan status hak pengelolaan kepada Pemda khusus Ibu Kota Jakarta. Ya, kami ada bagian ini, Pak. Kaitannya dengan Bappenas tadi. Iya, Kalau di dalam izin saudara keluarkan itu bagian dari kontribusi, Pak. Jadi bukan kewajiban. betul. Gimana? Kontribusi saya itu mengacu ke perjanjian tahun 97 untuk membereskan daratan. Di sini disebutkan dengan jelas huruf S pasal 1, kontribusi adalah sumbangan pihak kedua berupa uang dan atau fisik infrastruktur di luar area pengembangan pihak kedua, berarti di daratan, kepada pihak pertama dalam rangka menata kawasan pantai utara Jakarta sesuai kepres. Jadi ini bukan nggak ada dasar hukum, Pak. Baik, itu kontribusi tadi ya. Iya. Baik, Kontribusi tambahan di soalnya sini begini, Pak, sebetulnya. saya mencoba untuk melihat surat izin yang saudara keluarkan 23 Desember 2014 terhadap Pulau G tadi. Ada kewajiban dan ada kemudian kontribusi, Ya. ada tambahan kontribusi. Iya. Ya kan? Di sini ada kewajiban, kemudian ada kontribusinya, antara lain tadi adalah memberikan kontribusi lahan seluas 5% Iya. dari total luas lahan areal reklamasi. Kenapa saya pisahkan, Pak? Karena gini, Pak, mereka pun tanpa kontribusi pun ada kewajiban menyerahkan fasum fasos sebesar kira-kira 45 sampai 48%. Jadi di setiap pengembang dia beli tanah pun, misalnya mereka membangun apartemen 5.000 meter, 10.000 meter, itu langsung ada dalam perda menyerahkan kewajiban fasum fasos, jalan, taman, macam-macam kepada, termasuk untuk misalnya tempat ibadah, sekolah, itu kewajiban mereka. Itu kewajiban. Nah, saya khawatir kalau mereka nakal, tidak dipisahkan dalam perjanjian tadi, kan Bappenas mengatakan mesti menyerahkan tanah 5% kepada kami. Boleh nggak dia bilang di pengadilan nanti, udah gugat menggugat, kan saya sudah menyerahkan 45 kepada Anda. Jadi saya tidak mau menyerahkan 5% lagi. Nah, di situ saya katakan ini harus dijaga. Yang dimaksud 5% adalah berbeda dengan 45% tadi. Ini 45 atau 48 tergantung pulau, Pak ya. Itu adalah kewajiban. Nah, kontribusi adalah 5% yang dari Bappenas. Kontribusi tambahan adalah kepres bicara ngurusin daratan. Itu dikeluarkan 3. Oke. Dasarnya. Baik. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan ini konfirmasi pada saudara biar lebih jelas Ya. dulu.
bahwa menurut legislatif, logikanya kontribusi tambahan ini harusnya lebih kecil daripada kontribusi. Kontribusi kan 5%. Kontribusi tambahan tadi kan saudara usulkan atau eksekutif usulkan 15%. Itu harusnya lebih kecil dari kontribusi. Bisa saudara terangkan terkait? Saya bisa terangkan. Makanya saya bilang DPRD kalau legislatif ngomong seperti itu, dia berani nggak turunkan? Bagi saya ini temuan. Karena dari praktek bisnis, Ancol Barat hasil reklamasi memberikan kontribusi 30% dividen. Jadi 30-70 ini bukan karangan saya, ada best practice pengalaman BUMD kerjasama menguruk Ancol Barat membagikan 30-70. Jadi kalau terlalu diturunkan, nanti orang kan tanya dong, buat apa kamu kerjasama dengan swasta, dengan BUMD saja dapat keuntungan 30 dividen. Kenapa kerjasama dengan swasta Anda mau dividen cuma 5%? Kalau gitu lebih baik izinnya saya cabut, saya serahkan semua ke BUMD. Udah pasti dividennya 30% dari penjualan tanah. Itu Pak, dasarnya Pak. Baik, ini penjelasan saudara tadi ya. Baik, ini terkait dengan kemudian balik lagi ke masalah dakwaan kami adalah kemudian adanya keberatan 15% dari pengembang dan kemudian diakomodir oleh legislatif yang kemudian tadi tanggal 8 Maret itu kemudian muncul 15% tadi hilang, hanya 15% kali dari 5%, kan usulannya dari yang udah saudara Ya, mereka 5% dihilangin, 5% ini kayak risma Pak. Oke, baik. Saya hanya bertanya secara teknisnya. Tadi saudara menerangkan bahwa yang usulan itu adalah saudara Taufik tadi ya. Baik, apakah kemudian saudara mengetahui kemudian ada juga tadi saudara kan menerangkan ada saudara Sanusi ya, Uci. Apakah ada juga kemudian saudara Sanusi yang kemudian bertemu langsung dengan saudara atau koordinasi dengan saudara melalui ketemu ataupun telepon terkait dengan bahwa harusnya ini 5% dari 15% ini adalah dari 5% begitu? Tidak Pak, mereka kan musuh sama saya Pak. Mereka kan berusaha mau menimpeachment saya. Pemakzulan Pak. Jadi sejak saya keluar dari Partai Gerindra, saya sudah hampir tidak pernah hubungan dengan mereka. Tidak pernah ketemu saudara itu ya? Ketemu di sidang saja di paripurna. Ya, baik. Kalau kemudian tadi ketemu di sidang paripurna, ini saudara Taufik juga sudah menerangkan di sini terkait bahwa 15% kali NJOP kali luas wilayah yang dapat dijual kurang lebih plus minus simulasinya adalah 48 triliun plus kemudian menjadi 77 triliun. Ya. Kemudian menurut keterangan saksi Taufik di sini ini mewakili dari legislatif menerangkan bahwa masih kaitannya kemudian legislatif itu keberatan dengan 15%. Katanya pernah disampaikan kepada saudara dan saudara mengatakan ini ngerampok swasta. Ini maaf bahasanya agak ini tapi ini kami mengulang dari bahasa Muhammad Taufik. Ini ngerampok swasta nih kalau 15% kali NJOP kali luas lahan yang dapat dijual. Pernah ada disampaikan seperti itu? Enggak pernah sampaikan Pak. Saudara tidak pernah menyampaikan? Enggak pernah dengar kalimat itu Pak. Tidak, bukan. Ini saudara yang menyampaikan ke mereka, ke legislatif. Enggak, itu Pak. Kemudian kalau saya menyampaikan seperti itu Pak, saya sudah tidak mungkin mengajukan draft, nggak mungkin tulis gila Pak. Saya nggak mungkin ngotot berantem sama mereka. Justru saya begitu kesal sama oknum di DPRD. Kenapa mereka bukan bantu saya? Ini kan untuk keuntungan rakyat Jakarta Pak. Kita bisa bangun rusun ratusan ribu, bangun tanggul, bangun trotoar, bangun LRT, semua dari duit ini. Kok sekarang tiba-tiba pemerintahan daerah kan saya dan legislatif Pak. Ini mereka mewakili pengembang atau siapa? Lucu menurut saya Pak kalau gitu Pak. Saya kan membaca berita seperti itu. Baik. Aneh aja DPRD Pak kalau kayak gitu Pak. Ya, oke. Jadi saudara tidak pernah dan tidak ada kalimat itu ya. Baik. Kemudian baik, saya mencoba untuk ke persoalan lain. Apakah kemudian seingat saudara ada pihak lain? Tadi kan saudara katakan di pengembang itu tidak ada kok yang menyampaikan ke saya langsung keberatan. Ya. Yang ada melalui saudara Suni, pos-pos itu keberatan. Saya tanya dulu kepada
Saudara Suni. Betul, Saudara saksi Suni pernah menyampaikan itu ke Pak Ahok? Menyampaikan apa Pak persisnya Pak? Bos-bos keberatan. Saya nggak ingat Pak, tapi mereka menyampaikan sekelibat keluhan ke saya, tapi juga tidak eksplisit Pak. Tidak eksplisit. Ya Pak. Bentar. Ini biar lebih jelas. BAP nomor berapa? BAP nomor berapa? Bos keberatan. Ada nggak? Baik, sebelum nanti dilihat di BAP ya. Yang menyampaikan langsung kepada saudara terkait dengan adanya keberatan tadi tambahan kontribusi itu siapa? Ini saya masih samar-samar Pak, jujur aja Pak, karena pertemuan saya dengan mereka kan juga banyak Pak. Tidak sekali, tidak dua kali, ada beberapa juga dari pegawai, staf yang menyampaikan ini. Jadi persisnya siapa saya juga lupa, makanya ketika di BAP oleh penyidik menanyakan kepada saya, apakah pengusaha itu sebenarnya keberatan. Saya bilang kalau betul-betul keberatan, saya nggak pernah betul-betul dengar. Makanya saya bilang kepada penyidik, bahasa yang saya gunakan adalah mereka sepertinya setuju, tapi dengan keberatan, gitu. Secara logika aja memang begitu, Pak. Baik, kalau secara langsung, apakah Pak Arisman ketemu saudara menyampaikan? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Kalau pihak pengembang lain yang menyampaikan mungkin dari staf-stafnya Pak, karena saya lebih sering ketemu mereka. Kepada saudara, ada tidak? Betul, dari staf-staf mereka Pak. Karena kan yang saya sering bertemunya. Staf mereka siapa? Yang saya ketemu dari pihak Agung Podomoro, misalkan Pak David, dari pihak KNI, misalkan Pak Budi. Kalau nggak salah dari mereka ada implisit mengatakan demikian. Ada, Pak Ada. Budi. Pak Budi dari KNI? Iya Pak. Budi Nurwono maksudnya? Iya Pak. Baik. Alasan kemudian keberatannya itu kenapa? Pernah disampaikan kepada saudara tidak? Pertama tentu masalah kepastian Pak. Kepastian dari sisi investasi. Bahwa kalau dari sisi KNI misalkan, mereka kan sebenarnya sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah sejak tahun 1997 kalau nggak salah. Dan di dalam perjanjian mereka kan tidak bicara soal tambahan kontribusi. Tapi kemudian ketika ada gubernur baru, kok tahu-tahu ada gubernur bisa menambahkan itu. Kemudian mereka mempertanyakan misalkan kalau nanti ada gubernur-gubernur lain, apakah nanti akan terjadi demikian juga. Nah, catatan dari saya Pak tentunya, pada akhirnya mereka semua juga nggak bisa menolak Pak. Karena pada akhirnya mereka tahu kalau memang mereka menolak ini, mereka tidak akan mendapat izin-izin, akan kesulitan untuk melanjutkan proses perizinan selanjutnya. Makanya mereka akhirnya bisa menerima. Gitu. Baik. Oke, saya langsung ke poin pertanyaan saya kepada saudara. Tadi terkait tugas saudara adalah di bidang politik, tidak ada kaitannya dengan reklamasi ini. Tadi Betul ya? Pak. Betul ya? Betul Pak. Supaya lebih jelas, apa yang kemudian menjadi dasar, katakanlah begitu, mereka mengungkapkan hal keberatan semacam ini kepada saudara. Bisa saudara terangkan? Ini kan gak ada kaitannya nih dengan tugas saudara sebagai staf Pak Ahok tadi yang di bidang politik. Betul Pak. Kan? Betul. Penjelasan saya yang sudah saya pernah sampaikan kepada penyidik adalah Pak Gubernur setiap kali bertemu dengan politisi maupun bertemu dengan pengusaha, itu selalu berpikir akan ada pembahasan soal politik. Update, tukar pikiran soal politik. Oleh karena itu beliau selalu mengajak saya untuk memberikan pandangan dan juga mendengar langsung dari mereka terkait dengan urusan politik ini. Nah sehingga dari beberapa pengembang yang pas aja terkait dengan urusan reklamasi ini kenal dengan saya. Nah oleh karena itu mereka menyampaikan hal-hal seperti ini melalui saya. Baik, itu menurut saudara seperti itu ya? Iya Pak. Kalau kemudian intensitas pertemuan ada tidak dengan para pengembang yang kemudian saudara ikuti? Intensitas maksudnya Pak, mohon maaf. Berapa kali atau adakah pertemuan, seberapa intensnya, seberapa komunikasi saudara atau koordinasi saudara dengan para pengembang, katakan begitu, ataupun yang mewakili terkait kemudian pembicaraan mengenai kontribusi ataupun raperda secara umum? Tergantung dari sisi timing Pak. Sepertinya dari sisi intensitas mungkin menjelang pembahasan raperda itu, ketika raperda itu dibahas dengan pemerintah daerah,
mungkin bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dan bagi saya sebenarnya kalau melihat persoalan ini Pak, perjanjian kerjasama itu kan antara pemerintah daerah dengan pengusaha. Pemerintah daerah membuat MOU, membuat PKS. Jadi di dalam MOU itu sebenarnya adalah partner antara pemerintah daerah dengan pengusaha. Pengusaha menyediakan uang untuk investasi, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang, pemerintah mendapat lahan, mendapat pajak, mendapat kontribusi, mendapat kewajiban. Sehingga pada akhirnya sangat wajar mereka itu ingin juga memberikan masukan, memberikan usulan terkait dengan peraturan yang ingin dibuat untuk mengatur soal reklamasi. Baik. Kalau dari pihak legislatifnya, apakah ada yang kemudian menemui saudara atau berkomunikasi atau koordinasi terkait dengan pembahasan-pembahasan Raperda Pantura ini? Menemui tidak Pak, tapi berkomunikasi melalui telepon iya, Pak Sanusi. Kalau yang lain enggak Pak. Apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Sanusi kepada saudara terkait pembahasan Raperda? Justru kebanyakan saya yang bertanya kepada beliau Pak, karena pada sepengetahuan saya, beliau orang yang paling mengerti secara teknis terkait dengan persoalan ini. Baik, pengetahuan saudara bahwa saudara Sanusi yang paling tahu secara teknis ini bagaimana? Dari mana? Karena memang sejak tahun 2012, Pak Sanusi ini kan dari Gerindra Pak. Dan beliau memang sering datang ke kantor Pak Wakil Gubernur, bertukar pikiran, ngobrol soal perkembangan pembangunan. Nah dari situ saya pribadi mengetahui bahwa orang ini memang yang memahami masalah Pak. Dan dalam kaitannya dengan hal ini, ketika saya mendengar beliau juga mengetahui soal proses pembahasan ini, saya berasumsi bahwa dia memang yang paling mengerti dibanding yang lainnya. Sementara memang dengan yang lainnya juga saya jarang berkomunikasi Pak, dengan anggota DPRD lain. Baik, itu yang sudah bisa jelaskan tadi ya? Iya Pak. Baik, kalau saya kembali lagi terkait dengan pembicaraan saudara dengan Pak Sanusi tadi ya, terkait dengan kemudian pembahasan Raperda. Ada komunikasi saudara dengan saudara Sanusi? Iya Pak. Sehingga saudara apa yang kemudian dibicarakan dengan Pak Sanusi? Salah satunya pembicaraan mengenai usulan dari pengembang, bagaimana kalau proses ketika seseorang membeli lahan di atas lahan reklamasi, ketika dia ingin mengagunkan lahan itu seharusnya melalui proses di pemerintah daerah. Nah, pengembang itu berpikir kalau begitu banyak plot lahan yang dijual ada ribuan, itu bagaimana caranya semua itu harus lewat Pemda, akan lama sekali. Makanya sempat ada pengembang mengusulkan bagaimana kalau semua itu di-pool ke pengembang, kemudian nanti semua pajak akan dibayarkan tetap ke pemerintah daerah. Nah, saat itu saya nggak ngerti secara teknis. Makanya saya menanyakan kepada Pak Sanusi apakah itu memungkinkan kemudian apalagi diatur di dalam Perda hal sedetail itu gitu. Saya menanyakan hal itu kepada beliau Pak. Baik. Kalau kemudian terkait dengan informasi-informasi yang disampaikan bagi saudara, kemudian informasi itu apa tindak lanjutnya saudara? Pada saat itu saya hanya menyampaikan kepada beliau, menanyakan kepada beliau, kemudian beliau mengusulkan sebaiknya hal seperti itu terlalu teknis, jangan diatur di dalam Perda, seharusnya di dalam Pergub. Nah kemudian saya meminta kepada Pak Sanusi, Pak kalau begitu Bapak aja yang kemudian langsung menyampaikan kepada pengembang, jangan saya lagi, karena kan saya nggak ngerti secara teknis bagaimana menjelaskannya gitu Pak. Gitu ya. Kalau kemudian informasi-informasi dari Pak Sanusi itu apakah kemudian saudara sampaikan juga ke Pak Gubernur? Kalau yang ini enggak Pak, karena sangat teknis sekali. Sangat teknis. Bahkan saya juga mengusulkan kepada salah satu pengembang juga, sebaiknya juga bicara mungkin dengan Pak Heru dari sisi, karena beliau kan yang mengerti dari sisi aset Pak. Baik. Kalau kemudian ada tidak Pak Sanusi menyampaikan kepada saudara bahwa seolah-olah menurut Pak Sanusi itu ada pembagian-pembagian uang untuk di dalam proses pembahasan Raperda ini di legislatif? Ada nggak pernah disampaikan? Tidak ada Pak. Setahu saya pembicaraan saya yang panjang dengan beliau, yang cukup panjang dengan beliau, itu ketika saya menanyakan kepada beliau mengapa Raperda ini yang sebenarnya sudah selesai pembahasannya maupun terkait dengan segala macamnya, kenapa kok kemudian tidak diketok-ketok di dalam DPRD Pak. Nah kemudian beliau menjelaskan segala macam dengan berbagai macam bahasa-bahasa peribahasa signaling, bahasa-bahasa signal yang saya nggak betul-betul menangkap Pak maksudnya apa. Tapi saya tidak ingin memotong, saya hanya mendengarkan dan kemudian ya sudah selesai aja setelah itu.
Baik, yang saudara ketahui kemudian alasan yang terpenting dari kemudian pembahasan-pembahasan yang sudah selesai, apakah ada pernah disampaikan oleh Pak Sanusi? Dan apa kemudian alasannya? Pernah tidak? Apa yang sudah disampaikan dari Pak Sanusi sama sebenarnya dengan apa yang disampaikan dari sisi Pemda, Pak. Bahwa seringkali draft yang sudah disetujui di dalam rapat pembahasan antara mereka, begitu dikeluar di print, kok banyak yang berubah. Nah itu yang membuat mereka masing-masing bingung dan saling tuduh. Oh ternyata Anda yang mengganti, oh enggak ternyata Anda yang mengganti gitu. Nah ini yang kalau dalam sepengetahuan saya itu yang kemudian membuat proses pembahasan ini menjadi lama, Pak. Dan tidak quorum-quorum tidak selesai-selesai yang tadi. Itu ya? Iya, siap yang mulia. Mungkin diskors dulu. Siap yang mulia. Nanti jam 19 kita lanjutkan kembali. Siap yang mulia, ya. Jadi kami skors dulu, nanti jam 19 kita lanjutkan kembali.